Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kepada seluruh pemirsa Bincang Ramadan, Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Melongo, dimanapun Anda berada, dan seluruh yang hadir di tempat ini, semuanya yang kami hormati, dan semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat, Amin, amin, amin. tidak ada halangan satu apapun, dan semuanya bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sehat walafiat, lancar sampai nanti buka, sampai nanti di akhir Ramadan semuanya tepung maksudnya itu genep maksudnya genap ya. Genap, tidak kurang satu apapun pokoknya semuanya, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Oke, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Rahmat Zainuri, yang akan membersamai beliau, sahabat kita, ustadz muda kita dari PAC Ansor Melongo. Beliau telah hadir bersama kita, Ustadz sahabat Nadirin. Siapa nama lengkapnya, Ustadz? Nama lengkap saya Ahmad Khairun Nadirin. Ahmad Khairun Nadirin, Ya, gitu ya. Nah, ini lebih akrabnya disapa sahabat Nadirin gitu, Ahmad Khairun Nadirin, Masya Allah. Beliau ini juga pengurus Rijalul Ansor Kecamatan Melongo, juga sebagai pengurus ranting Ansor Swawal. Ranting Swawal. Nah, beliau ini juga aktif di apa itu? Di mana? Di itu apa? Di Jalul Ansor. Ada jalur Ansor selain itu ya, kegiatannya di kegiatan sosial itu beliau senang. Beliau ini sangat dermawan, bagi-bagi bantuan. Bukan bagi-bagi, tapi sebagai pendamping sosial. Oh, sebagai pendamping sosial nih pemirsa. Tak kirain beliau ini, wah beliau ini sangat dermawan sekali. Terus senang bagi-bagi bantuan dari entah dari mana sumbernya, itu dari pemerintah. Ternyata ini tadi pendamping sosial. Beliau sebagai pendampingnya. Pokoknya ada bantuan apapun, entah itu baik PKH dan lain-lain macamnya, beliau sebagai petugas pendampingan. Nah ini tadi humor saja. Tapi aslinya beliau juga dermawan sekali. Iya, Ustaz. Iya, apalagi di bulan Ramadan. Itu Kapan bulan Ramadan ke rumah? pas siang. Iya. Malam ya. Oh, malam. Tak kirain Siang-siang. siang suruh mampir, terus di situ dibuatin es jeruk. Ini Masya Allah. Ini boleh membayangkan tapi jangan sampai melaksanakan ya. Bayangkan es jeruknya. Nah, tadi dari berangkat kita perkenalan beliau dari Ranting Swawal, aktif di PAC, kegiatan beliau sebagai pendamping sosial. Itu kalau dibuat guyonan ya, seneng bagi-bagi bantuan sembako dan lain sebagainya. Tapi ternyata beliau pendamping sosial. Oke. Atau karena mungkin beliau sering silaturahim ke itu kaum-kaum yang diberi bantuan. Ya, salah satu kegiatannya adalah silaturahim. Silaturahim, Masya Allah. Ini tepat sekali dengan tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu tentang silaturahim. Terlebih ini bulan Ramadan, kita harus banyak silaturahim, ya Ustaz ya. Ini langsung saja kita sapa beliau untuk nantinya langsung kita bincang-bincang santai, bincang-bincang gayeng di bulan Ramadan ini tentang dengan tema silaturahim. Beliau, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat ya kabarnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Nampak hujan. Nampak ceria, agak sedikit lemes najan. Iya. Enggak apa-apa. Memang perawakannya seperti ini. Kadang kelihatan apa? Kurang tidur. Oh. Ya. Ya, semoga di awal-awal puasa kita ini walaupun terasa berat tapi semuanya itu tidak menghalangi aktivitas kita ya. Apalagi aktivitas ngaji pada kesempatan kali ini. Semoga ngaji kita ini nantinya benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngomong-ngomong tentang silaturahim nih Ustaz. Silaturahim ini kan sangat penting kalau di dalam pemahaman kita, di dalam kehidupan kita. Kalau tidak silaturahim, terus kita apakah mau hidup sendiri kan seperti itu. Lah, ini perlu kita kupas sedikit demi sedikit tentang silaturahim. Silaturahim itu sendiri apa sih sebenarnya Ustaz? Terus manfaatnya apa? Silaturahim itu dalam bentuk apa gitu? Apa silaturahim? Kita kan bertanya-tanya, pemahaman silaturahim itu yang berkunjung, apakah hanya sekedar pemaknaan itu atau ada pemaknaan yang lebih luas? Nah gitu. Dan manfaatnya itu loh, apa saja kira-kira? Nah, monggo ini Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati saudara sahabat, ya, teman, pokoknya ya, jadi satu. Zen atau Zainuri. Gus Zen. Ya. Zainuri saja tidak apa-apa. Ya. Jadi silaturahim itu terambil dari kata as-silah dan ar-rahim. Silah itu artinya adalah menyambung. Silah. Kalau dalam dalam fikih ada namanya sholat. Jadi sholat itu as-sholat artinya ad-du'a. Jadi silah itu adalah hubungan kita untuk bisa menyambung. Ar-rahim dari kata rahim artinya rahim. Ya, rahim saudaraan, ya, ulasan. Jadi silaturahim itu merupakan suatu hubungan supaya kita itu bisa tersambung lebih erat lagi hubungannya tersebut. Dalam firman Al-Quran, firman Allah di dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Jadi kitab di dalam tersebut itu wahai para manusia, jadi semua manusia. Jadi silaturahim itu tidak terbatas kita terhadap sesama muslim, tetapi hubungannya itu meluas kepada semua manusia. Semua manusia, ya. Tidak terbatas ras, suku. Ya. Inna khalaqnakum, sesungguhnya Allah menjadikan kalian semua min dzakarin, bangsa dari laki-laki, yaitu dari bani Nabi Adam wa unsa, dan Nabi Siti Hawa. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan kami menjadikan engkau menjadi bersuku-suku, berkabilah, lita'arafu, supaya kalian itu saling satu sama lain itu saling mengenali, saling mengasihi, lita'arafu, arafa, mengenali. Nah, supaya kita bisa saling mengenali, itu tujuannya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya paling mulianya inna akroma itu
termasuk kalau dalam alfiyah itu termasuk isim tafdil, perwazan af'al, jadi paling mulia. Inda wa'i atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi tujuan kita saling mengenal itu adalah dengan saling mengenal itu akan melahirkan suatu rasa ketakwaan kita. Silaturahim. Oke. Itu tadi tentang silaturahim berasal dari kata dasar sila dan rahim ya. Untuk silatu menyambung, rahim ini bisa bermakna saudara, makna apa? Kandungan rahim ya. Jadi maksudnya kandungan itu tidak terbatas pada hubungan saudara saja. Oh gitu. Dan silaturahim ini tadi yang seperti diterangkan oleh jenengan tadi tidak terbatas ras, suku, bangsa dan lain, pokoknya semuanya manusia. Dari Al-Quran seperti itu ya. Terus manfaatnya ini Ustaz, manfaatnya sejauh mana sih manfaat dari silaturahim ini? Apakah hanya sekedar ya bisa nambah teman atau ada makna yang lain yang terkandung dalam silaturahim ini Ustaz? Rahasia yang terbesar daripada silaturahmi itu sangat besar sekali. Seperti yang didahulukan oleh Kanjeng Nabi, man arada ayyabsutta rizqahu wa yuwassi'a arzaqahu falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka falyasil, maka hendaklah dia selalu falyasil itu merupakan suatu perintah. Falyasil itu perintah untuk kita selalu menyambung rahimah terhadap kerabatnya. Jadi fadilahnya itu salah satunya tadi yang disebutkan di dalam hadis tadi itu, yang pertama adalah diluaskan rezekinya. Misal dengan kalau apalagi kalau buat anak-anak ya, ketika lebaran itu kalau berkunjung itu pasti ke saudara-saudaranya pasti kan akan mendapatkan apa yang sekarang itu hadiah ampo. Iya. Oh gitu ya. Salah satunya terus. Ya, jadi atau menambah koneksi. Nah, dengan silaturahmi, koneksi atau hubungan kita. Ya, karena namanya manusia itu dia adalah makhluk, di samping dia makhluk individu, dia juga sebagai makhluk sosial. Nah, individu sosial. Jadi sosial itu sosius itu orang yang membutuhkan orang lain. Ya. Jadi tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Nah, dengan bersilaturahmi itu kita akan menjadi luas hubungan. Sekarang itu kan misalnya lewat media yang grup atau WhatsApp. Kalau dulu kan kita mungkin pernah sekolah SD di mana atau SMP di mana ya. Betul. Setelah perkembangan zaman kita ketemu ya namanya Facebook. Betul. Facebook akhirnya kita bertemu dengan teman-teman kita yang dulu yang yang sudah lama tidak hubung, kita add dia, tambahkan dia. Nah, itu salah satu manfaat. Itu ada silaturahmi jarak jauh. Jarak jauh. Iya. Via dunia maya ya. Dunia maya. Terus sekarang lagi ya. Jadi perkembangan silaturahim sekarang itu tidak hanya kita bisa menemui lewat kontak fisik, tetapi lewat media sosial non fisik pun sekarang sudah bisa. Sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali lewat aplikasi Zoom dimanapun, video call ya. Sangat luas sekali. Berangkat dari kesibukan manusia saat ini, kesibukan kita dimudahkan dengan adanya media. Memanfaatkan media juga bisa sebagai sarana silaturahim, dan itu tetap
tergolong silaturahmi ya Ustaz? Iya. Nah, Oh. bernilai ibadah kita. Bernilai Kan ibadah ya? Menyambung. Iya. Ya, seperti itu. Kalau kita sudah dimudahkan di dunia saat ini, dunia media, teknologi sudah sangat mudah sekali, kenapa tidak kita sambungkan silaturahim? Silaturahim Apalagi juga. sekarang di bulan Ramadan ya. Bulan Masya Allah itu perlu. penuh berkah sekali ini. Satu Mm-mm. banyak amal-amal yang dilipat gandakan oleh Allah. Betul. Ya. Ya, apalagi kalau seumpama kita kalau punya saudara mungkin orang tua ayah kita dulu punya temannya, kalau kita bisa menghubungkan lagi itu akan Masya Allah. makanya budaya di dalam Indonesia itu yang ada di Islam Nusantara itu ada namanya adalah istilah mudik ya. Mudik ya. Mudik itu sesuatu yang khas yang sangat bagus, karena dampak daripada mudik itu salah satunya dengan silaturahmi itu uang yang dari kota itu akan mengalir ke desa, sehingga di desa itu nanti masyarakat akan meningkat daya belinya, karena ada orang-orang yang mudik yang datang dari desa ke kota, dari kota ke desa. Betul, betul. Dia di situ membawa maksudnya uang, terus Rezekinya dia dari sana, dia hasil membeli hasil makannya dari dari situ. Nanti perputaran uang di desa itu akan meningkat. Oh, meningkat, ya. Dengan meningkatnya perputaran uang itu nanti akan menumbuhkan namanya adalah ekonomi. Jadi salah satu dampak daripada mudik itu atau bersilaturahmi itu. Silaturahim. Ya. Terus juga dampaknya lagi itu nanti akan membuat suatu motivasi bagi, misalnya dia dulu merantau ke daerahnya, terus kemudian balik pulang. Setelah itu dengan adanya kegiatan halal bihalal atau silaturahmi antar keluarga, nanti akan memacu kepada yang lainnya. Ya sukses di perantauan. Akhirnya dengan jiwa-jiwa yang pengen berkembang, pengen hijrah, akhirnya nanti akan ikut, nanti diajari di sana, nanti akan berkembang. Di Padang itu, di daerah Padang itu, di sana itu Padang itu ada terkenal namanya ada kampung fotokopi. Kampung fotokopi. Iya, di sana itu dibangun tugu, ada tugunya tugu fotokopi. Fotokopi ya. Iya. Jadi dulu terkenal itu karena salah satu tokoh masyarakatnya itu dia di Jakarta itu sukses. Akhirnya setiap dia balik kampung, dia membawa saudaranya bisa melebar lagi. Ya, jadi membuka rezeki sekali sangat itu. Jadi terkenal sampai di situ itu desa tersebut itu desa fotokopi. Sampai dibangun tugu fotokopi. Masya Allah. Ya. Nah, itu salah satu salah satu hikmah daripada silaturahmi. Salah satu hikmah dari silaturahmi. Kita menjadi lebih luas rezekinya gitu. Panjangkan umurnya. Gimana kita tidak dipanjangkan umurnya? Karena ketika kita bertemu dengan saudara yang baru yang kita temui itu kan pastinya banyak doa-doa yang mengalir untuk kita. Betul. Ya, itu yang kita harapkan daripada kegiatan silaturahmi. Oke Ustaz, itu kalau kita tadi mengupas tentang manfaatnya luar biasa, dan Rasulullah langsung mendawuhkan itu ya, panjang umur, luas rezeki. Ya memang kalau dijelaskan ini luar biasa gitu. Itu tadi penjelasannya. Lah ini sebagai yang terakhir paling penting juga, telah silaturahim itu yang kita lakukan, yang kita sambung jalinan kita ini yang terpenting, yang paling penting, sehingga dan terpenting terus berikutnya itu kepada siapa saja sih Ustadz? Maksudnya apakah kepada pacar kita atau untuk yang belum punya pacaran? Kalau saya sudah beranak pinak, yang belum lah itu Kang Mabub itu kalau belum
Ini itu kepada siapa dulu yang kita utamakan silaturahimnya, Ustaz? Ya, yang diutamakan itu terhadap kerabat kita ya. Kerabat, ya. Kerabat kita yang dekat. Kerabat kita yang dekat, saudara kita, kemudian saudara kita, tetangga kita, setelah tetangga kita, saudara kita yang jauh. Oh, no, itu sama. Ya, itu. Ya. Jadi kalau sekarang itu yang paling utama ya kita hablum minan nas, berhubungan dengan manusia, kita membagusi manusia kan, termasuk sabdanya Kanjeng Nabi niku kan orang yang paling yang paling mulia itu yang bisa menghormati terhadap tetangganya itu. Ya. Kemudian jangan lupa kita juga punya hubungan silaturahim, berhubungan dengan yang Maha Kuasa. Makanya kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat, karena sholat itu merupakan salah satu cara kita, cara media kita itu untuk bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada termasuk orang yang dimuliakan itu termasuknya adalah yang dengan cara sholat itu. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu maqaman. Ya itu. Nah, dan sebagian daripada malam. Jadi malam itu secara minalaili min itu bermakna sebagian ya. Jadi di dalam malam itu ternyata ada waktu yang sangat diistimewakan. Maka kita itu disuruh untuk barang siapa yang mau sholat, mau qiyamul lail, maka dia akan diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah itu. Maqam mahmuda ini ya. Maqam kedudukan yang ya. Iya. Oke, itu tadi tentang silaturahim. Karena kita juga terbatas waktu, janjane ini masih banyak yang perlu yang bisa kita kupas, kita bincangkan karena luas sekali. Iya, apalagi saya yang di masyarakat sebagai juga pendamping sosial ya. Kita bisa tahu keadaan sosial ekonomi mereka itu dengan cara turun ke bawah, lihat sendiri. Nah, dengan keadaan mereka itu memang seperti itu. Jadi istilahnya supaya tidak cuma tahu di atas meja saja, tetapi kita harus terjun langsung ke dalam lapangan. So, ya, seperti tujuannya seperti itu. Ya. Ya kita bisa mendapatkan doa daripada mereka yang masuk. Berarti jenengan ini mendapat keberkahan dari pekerjaan yang jenengan geluti. Ya, istilahnya kalau kita di pekerjaan sosial itu antara surga dan neraka. Ya ance-ance, ya nek pamane bener-bener iso ngrumati mereka itu dengan menyelaksanakan menyelamatkan mereka, memberikan bantuan mereka, mengedukasi mereka, mengadvokasi mereka sehingga mereka itu menjadi mendapatkan hak-haknya. Nah, itu kita balasannya surga. Tetapi kalau sebaliknya, kalau seumpama nanti mempersulit atau sampai korupsi, nah itu sudah janjinya bahaya sekali. Oke. Itu dari yang kita bincang-bincangkan di tema kali ini tentang silaturahim dalam kesempatan bulan Ramadan ini dengan beliau Ustadz kita, sahabat kita, Ustadz Nazirin. Banyak manfaat tentang silaturahim dan juga banyak hal yang bisa diperoleh dari silaturahim tadi, tentang yang tadi garis bawahnya adalah panjang umur dan luas rezeki seperti yang disampaikan Rasulullah, yang disampaikan oleh beliau tadi. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Kami mohon maaf yang besar-besarnya apabila ada kekurangan, kesalahan dari arah manapun. Sekali lagi kami mohon maaf. Semoga bincang-bincang kita
tetap bermanfaat dan Amin, diridhoi Allah amin. Subhanahu wa taala, dan sampai ketemu lagi di bincang Ramadan yang berikutnya tetap di channel PAC GP Ansor Kecamatan Melongo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kami mohon pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.